Ketika orang-orang itu, kaum Ad, melihat bahwa awan tersebut menuju ke arah lembah-lembah mereka, mereka berkata, "Inilah awan yang akan menurunkan hujan ke atas kita." Allah menjawab, "Bukan, itulah ancaman yang kamu minta untuk disegerakan." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah meletakkan kejayaan, kesuksesan, kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat, yaitu dengan mengamalkan agama secara sempurna, yaitu dengan mengikuti jalannya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat radhiyallahu anhum. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini saya akan membacakan kisah lagi, yaitu kisah dari kitab-kitab ya, dari sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tentang kisah amalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika terjadi angin topan. Aisyah radhiyallahu anha bercerita, apabila terjadi awan gelap, angin topan dan sebagainya, wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang penuh nur akan berubah pucat karena rasa takut. Kadangkala beliau berada di dalam atau keluar sambil terus membaca doa. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairama fiha wa khairama ursilat bihi wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bihi. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan angin ini dan kebaikan yang berada di dalamnya dan kebaikan yang dikirim karenanya, dan aku berlindung kepadamu dari keburukan angin ini dan keburukan padanya dan keburukan yang dikirim karenanya. Jika hujan mulai turun, wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan mulai cerah. Aku, Aisyah radhiyallahu anha, bertanya, "Ya Rasulullah, semua orang suka jika melihat awan mendung sebagai pertanda akan turun hujan, tetapi mengapa engkau seperti ketakutan?" Jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Aisyah, bagaimana aku akan tenang jika belum dipastikan di dalamnya tidak akan turun azab? Kaum Ad telah diazab oleh Allah dengan keadaan seperti ini. Ketika melihat awan hitam mereka senang. Mereka menganggap akan turun hujan, padahal itu adalah pertanda azab Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadha 'aridum mumtiruna bal huwa mastajiltum bih rihum fiha adabun alim tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum kadzalika najzil qaumal mujrimin." Ketika orang-orang itu, kaum Ad, melihat bahwa awan tersebut menuju ke arah lembah-lembah mereka, mereka berkata, "Inilah awan yang akan menurunkan hujan ke atas kita." Allah menjawab, "Bukan, itulah ancaman yang kamu minta untuk disegerakan. Karena kalian telah berkata kepada Nabi alaihissalam, jika kalian memang benar sebagai Nabi, kirimkanlah azab kepada kami. Angin yang terdapat di dalamnya azab yang sangat pedih, menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya, sehingga mereka tidak kelihatan kecuali bekas rumah-rumah mereka. Demikianlah kami membalas kaum yang durhaka." Quran Surah Al-Ahqaf ayat 24-25. Faedah: inilah rasa takut kepada Allah yang Maha Suci yang telah ditunjukkan oleh seseorang yang dari sabda-sabdanya ia dikenal sebagai Sayyidul Awwalin wal akhirin oleh semua orang. Di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab suatu kaum yang di dalamnya ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun Allah Subhanahu wa taala telah berjanji demikian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap merasa sangat takut kepada Rabb-Nya jika terjadi awan gelap atau angin topan.
Beliau teringat kaum-kaum terdahulu yang telah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita merenungi diri kita yang selalu menggelimang dosa. Apabila kita melihat gempa dan berbagai azab lainnya, kita justru tidak terkesan atau segera menyibukkan diri dengan bertaubat, beristighfar dan sholat. Kita malah sibuk dengan berbagai penelitian sia-sia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dapat mengambil pelajaran dari kisah tersebut. Dan saya mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.